Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan naskah role play untuk identifikasi bayi risiko tinggi. Pemerannya yang pertama ada Mbak Narendra Isma Prawesti sebagai bidan Yesi, ada Mbak Ondiana sebagai ibu hamil atau ibu Dwi, saya sendiri Nur Hikmah sebagai suami atau Pak Andri. Pada suatu pagi, sepasang suami istri membawa bayi mereka dengan tergesa-gesa ke tempat bidan Yesi. Bayi tersebut mengalami demam sudah 2 hari ini. Hari ini suhu badannya semakin panas. Ibu merasa takut akan keadaan bayinya. Suatu hari, pagi semakin cerah setelah matahari mulai naik di kota Jogja. Dan seperti biasanya, semua orang melakukan aktivitasnya masing-masing. Begitu pula dengan bidan Yesi yang mempersiapkan dan merapikan klinik tempatnya bekerja untuk melakukan praktik mandiri. Setelah selesai mempersiapkan peralatan dan merapikannya, datanglah Ibu Dwi dan suaminya yang ingin memeriksakan anaknya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Bidan. Saya mau memeriksakan anak saya, Ibu. Anak saya demam tidak turun-turun, Ibu. Gimana ini? Waalaikumsalam, silahkan masuk Bu. Adiknya ditidurkan di sini terlebih dahulu ya Bu ya. Saya tak cuci tangan dulu. Baik, Bu. Jadi sudah berapa hari ini Bu panasnya? Di rumah suhunya diukur enggak? Sudah 2 hari ini Bu Bidan, kemarin semelenget saja, terus hari ini kok panasnya panas banget ya. Kami jadi khawatir dan takut Bu. Iya, Bu Bidan. Semalam sudah saya kasih ASI terus, tapi kok nggak turun-turun ya panasnya? Gimana ya? Ini saya ukur suhunya 39,2 derajat Celcius Ibu. Agak tinggi ya. Ini usia adiknya berapa ya Bu? Baru 2 bulan lebih 15 hari, Ibu. Oke, ini sekarang diminumin paracetamol dulu ya Bu ya. Di sini saya kasih paracetamol drop sebanyak 0,5 mili supaya menurunkan demamnya. Nah, ini diminum di sini sembari kita observasi, kita tunggu di sini ya Bu ya. Bayinya masih mau nyusu kan tapi ya Bu ya. Kok Bu mau? Anak saya masih mau nyusu dan tidak terlalu rewel. Hanya saja panasnya itu loh Bu, nggak turun-turun. Jadi saya takut. Kira-kira anak kami kenapa ya Bu? Soalnya semenjak dia lahir belum pernah mengalami demam tinggi seperti ini. Dan istri saya pun selalu memberikan nasi sesering mungkin seperti yang dianjurkan jenengan Bu. Oke, nah Bapak, Ibu, sembari kita tunggu reaksi obatnya, saya jelaskan sedikit ya Bu mengenai beberapa tanda bahaya bayi. Tadi Ibu kan tanya ya, kenapa kok anaknya mengalami demam? Ada banyak macam-macam Bu penyebabnya. Bisa jadi karena apa? Memang adiknya kepanasan atau kedinginan atau memang ada faktor dari bakteri di dalam tubuh adik. Nah, beberapa tanda bahaya bayi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ada demam atau hipertermi, kemudian yang kedua ada kedinginan atau hipotermi, yang ketiga ada hipoglikemi atau rendahnya kadar gula dalam tubuh yang mengakibatkan adik lemas dan juga kurang gerak begitu atau bubuk terus gitu Bu. Nah, saat ini tindakan Bapak dan Ibu sudah benar. Segera membawa adik ke tempat saya sehingga segera ditangani demamnya. Wah, banyak sekali ya Bu yang harus dikhawatirkan. Kami masih orang tua baru dan ini anak pertama kami, jadi masih banyak yang belum kami tahu Bu Bidan. Bu, saya juga masih banyak belajar, Bu Bidan. Tidak apa-apa Bapak, Ibu. Ketika tanda bahaya bayi yang saya sebutkan tadi terjadi, segera bawa adik ke vaskes terdekat ya Bu ya, dan jangan panik. Demam ini bisa menyebabkan kejang ya?
Soalnya saya pernah membaca artikel nih bahwa demam tinggi itu dapat menyebabkan kejang, Ibu. Nah, betul sekali ya Bu ya. Demam yang berkelanjutan dan tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan kejang pada bayi. Namun Bapak dan Ibu tidak perlu panik ketika bayi demam. Pastikan Bapak dan Ibu punya termometer ya di rumah. Kemudian nanti lakukan pemberian ASI sebanyak mungkin dan sesering mungkin atau on demand seperti yang sudah saya ajarkan dulu Ibu. Kemudian nanti diukur suhu tubuhnya setiap 2 jam sekali. Nah, apabila adiknya panasnya di atas 37,8 derajat Celcius, nanti bisa dikasih paracetamol drop seperti ini. Sebanyak 0,5 mili. Nah, kemudian observasi lagi, ukur suhunya lagi. Apabila tidak turun panasnya, segera bawa ke vaskes yang terdekat ya, Bapak Ibu. Oh iya, Ibu. Baik, Bu Bidan. Nah, sekarang kita coba ukur lagi suhu badannya ya. Ini sudah mulai turun Ibu, 39 pas ini Ibu. Suhunya udah mulai turun, nanti di rumah ini boleh pulang. Nanti di rumah obatnya diminumkan 3 kali ya Bu ya. Tapi kalau misalnya nanti panas banget gitu atau panas belum belum 8 jam kok udah panas gitu, nanti boleh diminumkan 4 jam sekali, dan ini obatnya boleh diminum bareng sama ASI. Jadi misalnya adiknya habis minum obat nih terus pengen nyusu, ya udah nggak apa-apa diminumkan aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya 2 hari setelah hari ini kok masih tetap demam adiknya atau malah apa tidak tidak turun-turun atau malah makin panas, nanti segera ke rumah sakit untuk dicek darah, dicek laborat ya Bapak sama Ibu. Baik Bu Bidan, terima kasih banyak ya Bu. Baik, kalau gitu masih ada yang ingin ditanyakan tidak ya Bapak Ibu? Untuk sekarang sih sudah cukup, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu Bidan. Baik, sama-sama Bapak Ibu. Nanti semoga adiknya segera membaik, segera sehat ya. Iya, Ibu. Kami permisi pulang dulu ya, Ibu. Monggo Bu Bidan. Oke, Bapak Ibu hati-hati di jalan ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Ibu Dwi dan suaminya telah melakukan pemeriksaan yang didapatkan bayi Ibu Dwi mengalami demam atau hipertermi, dan apabila dalam kurun 3 hari tidak ada kemajuan, bidan menyarankan untuk membawa bayinya ke rumah sakit supaya dilakukan pemeriksaan lanjutan laboratorium. Demikian role play identifikasi bayi resiko tinggi pada mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak kondisi rentan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.